Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimah, para penuntut ilmu dan para tamu pada teras kehidupan ilmu dan kebenaran, yang semoga Allah senantiasa menolong kita di dalam setiap kebaikan dan senantiasa menerima transaksi ketaatan yang kita lakukan kepadanya dalam setiap urusan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi ini Allah kembali memberikan pertolongan pada kehidupan kita. Kita diberikan pertolongan untuk senantiasa melakukan ketaatan dan melakukan ibadah. Dan sesungguhnya setiap ketaatan dan ibadah, kalau kita transaksikan setiap ketaatan kita kepada Allah, tidak ada yang mampu mengalahkan perdagangan dan transaksi manusia dengan Rabb yang menguasai alam semesta. Bapak dan Ibu bisa membayangkan, tadi kita sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu merupakan salah satu sholat yang paling ringan. Karena sampai Ibunda Aisyah, beliau pernah berkomentar, kalau aku menjumpai Nabi sholat sunnah fajar, aku menyangka seakan-akan Nabi tidak membaca Al-Fatihah, karena saking begitu ringannya Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah fajar. Rakaat yang pertama Rasulullah memilih surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua beliau memilih surat Al-Ikhlas. Walaupun sholat ini adalah sholat yang paling ringan, tapi keutamaan dan balasan yang diberikan oleh Allah, mari kita dengarkan dari Nabi. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dimana kalau kita memahami dan lebih memperhatikan hadis ini, Masya Allah ya, berarti sholat sunnah fajar yang kita lakukan 3-5 menit, balasannya adalah senilai dunia dan seisinya. Kita membayangkan dunia di atas permukaan buminya ini berapa ribu atau berapa ratus triliun yang ada, dari Amerika sampai Rusia, dari Swiss mungkin sampai Romania, bahkan nggak usah dari luar negeri, Indonesia saja berapa ribu atau berapa juta triliun yang kita dapatkan di atas permukaan bumi. Belum lagi yang di dalam bumi. Di dalam bumi ini ada emas, ada tambang, ada batu bara, yang mana kalau kita kalkulasikan mungkin kalkulator kita tidak akan mampu untuk menampung angkanya. Dan itu Allah berikan kepada mereka yang bertransaksi kepada Allah di waktu pagi. Mereka sholat sunnah fajar 2 rakaat. Berarti kita dibayar oleh Allah itu 1 detiknya itu berapa juta triliun. Kalau kita transaksi sama Allah, modalnya dari Allah, modal kita dari Allah. Sandal kita, motor kita, mobil kita, pakaian kita, semuanya datang dari Allah. Lalu bayarannya di ribuan atau jutaan kali lipat, dilipat gandakan oleh Allah. Dan itulah yang kita dapatkan kalau transaksi kita itu kepada Allah di dalam ibadah kita. Makanya kita bisa membandingkan, kalau kita bekerja dalam kehidupan dunia, berapa banyak kita ini digaji. Kalau ada di antara bapak-bapak digaji 100 juta per bulan, oke, 100 juta itu mungkin besar kalau dilihat per bulannya. Tapi kalau dilihat per detiknya, mungkin per detiknya kita cuma dibayar 1.000, 2.000, 3.000. Beda dengan Allah. Ketika tadi kita sholat 2 rakaat, per detiknya itu nilainya ribuan triliun. Kalau kita diterima amal ibadah kita kepada Allah, maka adakah perniagaan yang lebih mampu mengalahkan perniagaan Allah? Tidak ada. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur ketika kita ditolong oleh Allah di dalam setiap ketaatan kita dan setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Maka inilah yang menjadikan kita bersyukur, supaya ketaatan kita semakin diteguhkan oleh Allah, supaya setiap ibadah kita semakin diberkahi oleh Allah dengan kebaikan, dan tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali hanya kepadanya. Dan kita bersyukur di waktu pagi, karena waktu pagi merupakan salah satu prime time, waktu yang dicintai oleh Allah setelah sepertiga malam. Makanya sampai Hasan Al-Basri berkata, kenapa udara pagi merupakan udara yang paling bening dan paling bersih?
Karena orang munafik belum bangun dari tidurnya. Makanya yang bermaksiat malam, mereka kelelahan ketika bermaksiat di sepanjang malamnya dan akhirnya tidur. Yang bermaksiat di waktu siang belum bangun dari tidurnya, maka akhirnya waktu pagi itu waktu yang luar biasa. Waktu subuh itu waktu yang luar biasa. Waktu yang sampai Nabi mengkhususkan burikal qaum fi bukuriha, diberkati kaum itu di waktu paginya. Sampai kita tidak jumpai di waktu berkumpulnya dan berjubelnya malaikat siang dan malaikat malam kecuali di waktu paginya. Maka cukuplah kita merasa diberikan kebaikan oleh Allah kalau kita diberikan oleh Allah pertolongan di waktu pagi sampai kita datang di masjid dan tidak ada tempat kita bersyukur kecuali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bersyukur atas ketaatan kita dan ibadah kita tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita jumawa, tidak menjadikan kita gampang rendahin orang walaupun kita sudah diberikan pertolongan atas ibadah, ketika kita tahu ibadah itu ditolong oleh Allah dan bukan karena kehebatan kita.